kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bisa bertemu dalam rangka penyampaian aksi nyata budaya positif pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam tetap tersilakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan teladan syafaat kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan tempat yang baik dan layak di sisi. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang pada kesempatan pagi hari ini untuk acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, agar berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Solo yang dalam hal ini diwakili oleh Wakakurikulum kepada beliau Bapak Lukman Hakim MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Kapolri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari BK, yang saya hormati teman-teman dari Guru dan khususnya peserta DPP kemudian yang kali ini mendapatkan tugas untuk destinasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi ruangan waktu untuk selalu menimba ilmu, dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita ambil syafaatnya. Teman-teman, budaya kerja di sekolah itu memegang peranan yang sangat penting dengan berjalannya seluruh roda organisasi yang ada di sekolah. Makanya ketika budaya kerja atau budaya yang ada di sekolah sudah bekerja sebagaimana mestinya, maka seluruh tugas yang diberikan kepada stakeholder sekolah akan terlaksana dengan baik dan tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, budaya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada budaya negatif dan ada budaya positif. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan atau diseminasi dari salah satu calon guru penggerak yang nanti akan berbagi bagaimana membangun atau bagaimana kita memahami budaya positif secara teoretik dan secara praktis yang nanti akan sama-sama kita jadikan pegangan dalam menjalankan seluruh aktivitas yang ada di sekolah. Maka nanti teman-teman seluruh yang berkenan bisa menyimak dengan baik perihal bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita bisa kita terapkan dengan baik. Dan yang kedua adalah yang jelas diseminasi ini pada ruang lingkup yang sangat sempit, tetapi setelah nanti kita dari sini kita harus mendiseminasikan ulang kepada teman-teman kita. Jaga kompi nanti bisa mendiseminasikan kepada teman-teman yang ada di jajaran bawahnya, termasuk teman-teman kontrol, sehingga kita akan bersinergi dalam menjalankan budaya positif ini demi kemajuan SMK Solo. Itu saya bisa sampaikan. Selamat menyimak diseminasi tentang budaya positif di sekolah, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan tentu kita bisa menerapkan di dalam aktivitas kerja kita ketika berada di SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu paparan atau diseminasi mengenai tema budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Aan Kuria, calon guru penggerak SMK Negeri 1 Suko Kabupaten Mojokerto. Kepada beliau Ibu Aan Kuria, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
belajar nih, kita meneladani dulu kita sebagai guru itu ya tidak telat, kemudian datang ke kelas terlambat, nah seperti itu. Jadi enggak ya, jadi ada motivasi, bukan karena kalau sekarang mungkin kita sudah memulai di sekolah kita mulai perlahan nih menciptakan budaya positif. Pertama kelas ini ada surat dicatat ini, kalau berpikir misalkan seperti itu, nah berarti itu masih ada motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Itu juga nanti untuk anak-anak, jadi bagaimana kita menciptakan, kita menjadikan anak-anak kita itu mempunyai motivasi internal, motivasi dalam dirinya untuk menciptakan suatu budaya positif. Di sini disiplin positif. Nah, ini kalau menurut Belajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita, dan peraturan pendidikan itulah harus ada di dalam suasana yang motivasi. Saya mencantumkan pernyataan dari Belajar Dewantara tentang konsepsi keteladanan dan sikap pendidikan. Nah, di sini dari pernyataan itu tadi mempunyai makna bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi berasal dari dalam dirinya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita mengharapkan itu kita ataupun anak-anak kita, peserta didik kita itu mempunyai motivasi internal. Nah, ini tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, bukan eksternal. Untuk nilai-nilai kebijakan, kalau kita sekarang dalam kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri,
kena GDS, nah, seperti itu. Jadi intinya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak-anak kita itu misalkan membuat suatu kesalahan. Kita tidak bisa menyalahkan. Jadi kalau kita lihat anak-anak misalnya pelanggaran di kelas gitu ya, apa misalnya yang sering bermain HP. Nah itu yang ini ya fakta. Jadi bermain HP pada saat jam pelajaran. Kemudian dia terus masih melakukan, sudah kita tegur terus berulang dia melakukan. Nah kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan pendekatan ini nanti kalau kita tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti di belakang itu ada segitiga restitusi. Jadi kita menggali kenapa sih dia melakukan seperti itu sampai dia nanti bisa menyadari akan kesalahannya dan tidak akan berbuat lagi. Jadi dia bisa mengontrol dirinya untuk selanjutnya. Jadi menciptakan motivasi secara internal dari dalam diri. Dia memperbaiki kesalahannya juga pun dari dalam dirinya, bukan karena takut karena siapa, karena siapa. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi perasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi misalkan anak sering minta jajanannya atau sering minta makanan temannya gitu ya. Nah, kenapa kok dia melakukan seperti itu? Kita tanya. Jadi sebenarnya ada satu kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Mungkin bisa jadi dia di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi anaknya dalam dia kurang perhatian, mungkin dia tidak membawa bekal, uang sakunya juga terbatas, sehingga dia minta bekal temannya misalkan seperti itu. Jadi anak berbuat kesalahan itu ada kebutuhan dasar dia sebenarnya yang tidak dipenuhi, yang belum terpenuhi. Jadi kalau dibilang kadang kita menyimpulkan aku caper gitu ya. Saya juga belajar ini dari sini. Kalau dulu saya waktu anak-anak masih kecil-kecil gitu ya, kalau kita mungkin ibu-ibu yang pengalaman, jadi kalau dengan yang merawat itu dia tidak rewel, tapi kalau sudah ibunya datang itu pasti minta ini minta itu seperti itu ya. Dan ternyata kita tahu bahwa anak kita itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga dia mencari perhatian atau apa yang dia lakukan pada saat itu. Nah ini, jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua. Jadi ada motivasi secara eksternal dan motivasi secara internal. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu karena motivasi eksternal. Kemudian kalau motivasi internal di sini dia akan menjadi orang yang diinginkan menjadi diri mereka sendiri. Jadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dan
memberikan reward, penghargaan, bully, tapi tidak secara berlebihan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi posisi kontrol. Posisi kontrol mungkin ada yang bisa ini. Posisi kontrol itu yang seperti apa? Jadi posisi kontrol di sini tuh siapa? Kalau jenengan lihat di sini posisi kontrol itu siapa? Murid apa kita? Kita guru. Oke, jadi posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini ada sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang kita harapkan kita itu harusnya menjadikan kita itu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah untuk anak, ataupun sebagai teman pun sebenarnya masih ada kurangnya, sebagai pemantau pun masih ada kurangnya. Jadi kita harusnya sebagai manajer. Nah, jika posisi kita sebagai manajer, maka kita dapat menjadikan murid dapat bertindak sebagai manajer. Jadi dia bisa memanage dirinya sendiri, kemudian sehingga tercipta identitas positif berhasil bagi murid. Caranya bagaimana? Jadi di sini guru berdiskusi dengan murid dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri dan mendukung murid dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi kalau anak-anak berbuat kesalahan, ya kita memposisikan bukan sebagai penghukum. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer, sebenarnya bukan hanya tugas BK saja, nggih. Jadi kita semuanya itu harusnya bisa. Karena kalau misalnya permasalahannya ada di kelas, kita ada di kelas itu kan macam-macam ya. Tidak harus langsung dibawa ke BK. Kita sebagai guru pun harus bisa menjadikan apa yang terbaik untuk murid. Makanya kita itu sebagai manajer. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keyakinan sekolah, atau ada yang ini keyakinan sekolah atau kelas, atau kalau kita sebut di sini itu tata tertib. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Tata tertib sekolah. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelasnya, membuat keyakinan di kelasnya. Kalau kita sudah menerapkan itu, yang dirasa apakah ada perbedaan? Coba seperti apa? Iya, nggih, sampun nggih. Ya, sudah ada perbedaan sih Bu Aan. Khususnya kalau misalnya ada anak-anak yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar, itu kita sebagai guru hanya tinggal mengingatkan saja. Ayo, kemarin kita sudah punya kesepakatan apa? Seharusnya kalau kamu sudah tahu misalnya melakukan apa-apa yang mungkin di kesepakatan sudah kita sepakati itu tidak dilakukan, berarti kamu sudah tahu ada konsekuensi apa. Seperti itu. Nah, jadi lebih mudah saja mengontrol anak-anak. Oke, betul sekali. Jadi ada perbedaan mungkin kalau kita pada saat awal kita pembelajaran di awal pertemuan itu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dengan yang tidak membuat itu ada perbedaan sekali. Kita bisa, ya itu tadi, nanti siswa akan mengontrol dirinya. Jadi iya sudah sesuai dengan keyakinan. Berarti pada saat dia melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat pada
keyakinan sekolah. Mungkin Pak Luk bisa pendapatnya Pak Luk. Jadi saya kemarin itu tanya ke Fasil itu ya. Jadi harusnya tata tertib itu juga disepakati bersama, tidak membuat langsung A, B, C, D dilarang ini. Seperti itu bagaimana Pak Luk? Mungkin pengalamannya. Jadi begini, kalau ini perlu kita bedakan antara ruang lingkup yang sempit misalnya di kelas dengan ruang lingkup yang luas. Nah, ketika kita misalnya kita membuat keyakinan kelas ini kan ruang lingkupnya kan kecil. Jadi itu bisa jadi antara guru satu dengan guru yang lain bisa berbeda. Contoh misalnya saya mengajar IPAS di DKV dengan Pak Sur misalnya juga mengajar di DKV dengan mata pelajaran yang berbeda. Misalnya saya tidak perlu menggunakan HP, misalnya Pak Sur menggunakan HP, maka kesepakatan kelas itu bisa berbeda-beda antara satu guru dengan guru yang lain, sehingga dia tidak bersifat universal di beberapa bagian tertentu. Beda dengan sekolah. Maksudnya di sini adalah tata tertib yang ada di sekolah. Kenapa tata tertib itu tidak dijadikan sebagai kesepakatan sekolah saja? Sebenarnya begini. Misalnya ruang lingkup sekolah kita itu kecil, maka itu bisa kita akomodasi seperti itu. Tetapi karena kita punya manusia yang sangat banyak atau warga yang sangat banyak di sekolah, maka nanti timbul pertanyaan begini, terus siapa yang nanti akan mewakili itu? Misalnya ya, oke, di setiap pengurus OSIS itu kan ada namanya MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas misalnya. Apakah itu bisa mewakili teman-temannya dari kelas misalnya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nah, ini yang membuat bahwa sebenarnya keyakinan kelas atau tata tertibkah atau kesepakatan itu sebenarnya bisa dibuat oleh salah satu pihak dan nanti akan disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh misalnya, tata tertib itu kan dibuat oleh sekolah sebagai satu pihak dan siswa atau orang tua di pihak yang lain. Maka di beberapa bagian item tertentu misalnya setelah kita sosialisasikan, terus ada yang menambahkan misalnya, oh itu belum, klausul ini belum misalnya, atau kesepakatan ini belum, itu bisa kita masukkan. Nah, akhirnya timbul kesepakatan. Nah, kesepakatan itu sudah kita namakan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau apapun sebutannya berdasarkan ruang lingkupnya masing-masing. Jadi tidak harus kita mengumpulkan seluruh 1.000 orang misalnya, ayo satu-satu kamu usulnya apa. Nah itu menjadi tidak efektif, sehingga bisa dibuat oleh salah satu pihak, bisa dibuat oleh kedua belah pihak, atau bahkan itu bisa menjadi masukan-masukan bagi orang yang membuat klausul tadi itu dengan orang yang nanti kedua belah pihak yang nanti akan menyepakati, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi atau bisa ditekankan di mananya begitu. Misalnya poin pelanggaran ini misalnya terlalu ringan gitu misalnya, tidak ada masalah. Makanya di keyakinan ini kan sebenarnya ya, hukuman itu kan tidak ada sebenarnya, ya, hukuman itu kan tidak ada. Tetapi dalam mengendalikan massa yang terlalu besar, maka itu diperlukan. Tentu dengan tahapan-tahapan yang harus kita lalui, pemanggilan orang, misalnya pembinaan oleh wali kelas misalnya, terus pembinaan oleh guru BK, terus kalau sudah tidak memungkinkan lagi, ada pembinaan dengan orang tua dan seterusnya. Nah, itu menjadi tahap-tahap yang harus dilalui sebelum memberikan punishment kepada siswa tadi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alun gambarannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Mungkin sedikit tambah dari saya terkait dengan tata tertib atau keyakinan yang dibuat oleh sekolah dan juga oleh beberapa siswa yang sebenarnya perlu dipahami atau sangat dilakukan oleh orang tua, di mana kita harus bekerja sama dengan orang tua misalnya dengan cara kesepakatan yang sudah dibuat oleh sekolah
tata tertib atau ya tata tertib sekolah yang dibuat oleh satu pihak, atau misalnya kita membuat bersama dengan siswa sebagai perwakilannya itu tadi, itu mungkin bisa tapi ya itu tadi memang butuh waktu yang lama ya namanya jadi keyakinan kelas. Jadi guru bersama murid membuat keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang humanis, mudah diingat, dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Selain Pak Lukman, karena Pak Lukman sudah dulu menyerahkan itu sudah paham. Dan dari ini ya Bu Wiwi. Kalau segitiga itu berarti bagaimana Bu Wiwi? Seperti segitiga, ini ya, iya. Jadi segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini proses dialog. Ada 3 tahapan di sini untuk segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dari 3 tahapan ini tidak harus urut, tetapi kita bisa yang mana yang didulukan. Artinya kita kalau bercakap-cakap dengan anak-anak, kita berdialog itu kan ya apa namanya nggak harus diurut yang lutut seperti apa gitu ya, tapi di antara kita saat berdialog dengan siswa yang membuat satu pelanggaran atau membuat suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas misalnya, ada 3 tahapan ini dalam proses penyelesaiannya. Jadi yang pertama yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita tidak boleh menganggap anak yang melakukan kesalahan itu dia anak yang gagal gitu, tidak boleh. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Tadi yang pertama, yang awal tadi penjelasan tentang kebutuhan universal, kebutuhan dasar tadi. Jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada diri anak tersebut. Kemudian kalau kita ingin menjadikan dia reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan contoh-contoh kalimatnya. Jadi berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, misalkan seperti itu. Jadi ibu ini pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalkan dengan kalimat-kalimat, contoh kalimat-kalimatnya seperti ini. Misalkan anak yang pernah bertengkar gitu ya, jadi bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi nantinya itu anak-anak akan menyadari dengan sendirinya bisa menyelesaikan jadi solusinya itu ya dari anak-anak. Jadi mencari solusi itu anak-anak sendiri. Misalnya ada anak bertengkar tadi, ya kamu misalkan tidak berbuat seperti itu, kamu nanti atau bisa jadi kamu lebih parah dari itu ya, misalkan seperti itu ya. Ada kita anak bertengkar kemudian misalnya coba-cobaan gitu ya. Kalau ini ya, pernah ini anak coba-cobaan itu ya, bikin pernah gitu mungkin Ya, rebutan cowok. nah tahun kemarin itu Iya. ya. Jadi ya kita panggil, kita Sudah lama ini, sudah lama. jadi ini ya tahun kemarin Iya. Udah, mesuwi. tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Kita selesaikan bareng-bareng di sini, kita cari solusinya. Seperti itu. Jadi itu tahapan menstabilkan identitas. Kemudian
tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu pasti mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif. Jadi kita bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Apa ya, jadi kalimat-kalimat yang sejenis ini. Jadi itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pada teori kontrol itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya teraktivasi secara internal. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sadar, dalam tanda petik sadar dengan dirinya apa yang telah dilakukan itu kesalahannya dan dia akan sadar sendiri. Kemudian contoh pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nanti contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Misalnya ini pada saat tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nah ini bisa kita menanyakan seperti ini. Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa pelanggaran aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang itu pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, jadi pada saat tahapan pertama, setiap orang pasti punya kesalahan, berbuat kesalahan itu hal yang wajar. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dimakan. Jadi di sini intinya itu kita bicara dari hati ke hati. Ya. Seperti kalau dulu BK itu dianggap sebagai polisinya sekolah atau apa gitu ya. Tapi untuk saat ini bagaimana kita guru BK itu sebagai sahabat siswa dan berinya sebagai peri. Rangkul siswa. Iya, tapi tidak hanya tugas guru BK saja, tapi kita juga harus bisa menjadi peri dunia ya. Ya, kerjasama dari peri, Bidadari, bapak peri. Bapak Peri, ini bekane lanang Pak Udari, Bapak Peri. Nah ini jadi dalam segala situasi tadi guru berperan sebagai manajer. Nah jadi kalau posisi kontrol yang tadi kita bahas di sini kita itu sebagai manajer, pasti sebagai manajer. Kalau sebagai teman, sebagai pemantau itu masih ada kata-kata penghabinya, ada kata-kata kita intinya anak itu menyalahkan kamu berbuat salah gitu. Tapi kalau kita sebagai manajer itu tidak. Jadi kita berdialog dari yang tiga. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri.
Jadi bagaimana kita bersinergi bersama, kita berkolaborasi bersama untuk tujuan bersama mewujudkan visi sekolah yang kita. Jadi bagaimana kita semangat. Ini semangat saya ya, bergerak dan menggerakkan. Oke Mbak, saya juga belajar Mbak Ibu nih. Tapi nggak bisa kalau sering menggerakkan. Ada yang perlu ditanyakan dari sini? Yang lepas? Jadi kalau ditanya Sintia intinya anak-anak dari itu baru muncul kalau ada tekanan eksternal. Intinya itu. Kenapa ini budaya positif itu Akan muncul pada saat ada tekanan eksternal. Kalau muncul dari internal pasti Iya. ada kesimpulan itu. itu memang pandangan kita Bu Bibi. Jadi kita harapkan itu anak-anak ataupun kita sebagai pendidik itu motivasinya itu tidak dari eksternal, nah dari internal. Nah kita sebagai pendidik seperti itu dan kita harapkan anak-anak itu bisa mempunyai motivasi internal dalam menerapkan disiplin positif ataupun budaya positif yang ada di sini. Jadi tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan, tapi karena rasa tanggung jawab dirinya. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau ada masalah, dia pun bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai guru mendampingi tetap tidak melepaskan anak untuk menyelesaikan sendiri urusanmu itu, tidak seperti itu. Jadi kita tetap membantu, kita sebagai guru itu mendampingi anak. Kalau dibuat seperti itu, gimana kamu? Solusinya bagaimana? Oh ini Bu, saya akan berubah, saya akan minta maaf, saya akan buat ini misalkan. Ya. Seperti itu. Oke. Masih ada lagi? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya di sini untuk mendengarkan presentasi saya sebagai aksi nyata budaya positif di sekolah. Sampai di sini mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih semangat usia hari ini? Masih. Tidak semangat.
kapannya lalu